Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umarita Riki Sabrina dengan NIM 056505332. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas 3 basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Pertama-tama saya akan ke phpMyAdmin, lalu saya masuk ke panel routines, dan saya akan create new routines. Di sini saya akan mempraktikkan perintah commit. Pada transaksi ini saya beri nama transaksi 1, dan saya akan drop parameternya. Lalu pada definition saya akan mengetik kodenya. Tadi saya salah memasukkan ID dan saya sudah koreksi. Oke, saya akan hapus yang sebelumnya pada pasien. Lalu saya akan drop yang salah. Oke. Kembali ke panel routine. Selanjutnya saya akan membuat transaksi 2 yang berisikan praktikum melakukan perintah rollback. Saya akan drop lagi parameternya. Selanjutnya saya akan mempraktikkan perintah rollback atau pernyataan rollback. Pernyataan rollback sendiri digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Di sini saya sudah membuat transaksi 2 yang berisikan perintah rollback. Misalkan saya di sini membuat perintah untuk mengganti ID pasien 2 namanya menjadi Ani. Namun karena di bawahnya saya meng-call out perintah rollback, maka tidak akan ada data yang berubah. Sini saya execute. Dan tadi pasien dengan ID 2 yaitu Budi tidak berubah nama menjadi Ani. Karena setelah saya berikan perintah rollback pada kodenya. Selanjutnya saya akan mempraktikkan meng-call out perintah checkpoint. Checkpoint sendiri merupakan titik di mana proses terakhir disimpan. Saya akan praktikkan pada rutin baru, yaitu yang saya beri nama transaksi 3. Saya akan drop lagi parameternya dan saya akan tulis kodenya di sini. Pada kode ini, di transaksi 3, saya menginput data Ani dengan ID pasien 5. Lalu di bawahnya, pada line kode ke-6, saya meng-call out pernyataan save point, poin 1. Save point sendiri berarti titik penyimpanan sementara pada transaksi ini. Sehingga ke depannya jika saya membuat kesalahan atau saya ingin membatalkan suatu transaksi, saya bisa mengembalikan database kepada titik ini, yaitu titik save point, poin 1.
Lalu di line 8-9 di sini saya menginput data Kumala dengan ID pasien 6. Lalu pada line kode ke-10 saya meng-call out perintah rollback to save point 1. Sehingga database akan kembali ke save point 1. Jadi artinya setelah ini Ani akan masuk ke database, namun Kumala tidak akan masuk ke database atau ke tabel nanti setelah dijalankan. Lalu saya memasukkan pasien ke-7, yaitu ID ke-7, yaitu Andra. Di sini saya ketik call out commit, sehingga ketiga data pasien ini sudah disimpan. Di sini saya execute, dan di sini berhasil. Ani ada, Andra ada, tapi Kumala tidak ada, karena saya rollback tadi. Selanjutnya saya akan mempraktikkan trigger. Trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Dapat berupa insert, update, atau delete. Untuk melakukan praktik trigger, saya membuat 2 tabel baru, yaitu transaksi obat dan tabel obat. Selanjutnya saya akan buat relationship-nya dulu melalui designer. Setelah itu saya akan menginsert beberapa data obat. Saya akan sesuaikan dengan modul. Berikut sudah terdapat obat-obatnya beserta kode obat, ID obat, harga, dan stoknya. Lalu saya akan ke trigger dan create new trigger. Triggernya berikut adalah trigger yang saya buat. Namun sebelumnya sudah saya buat, jadi yang ini akan error. Jadi saya close saja. Setelah tabel transaksi obat dibuat, lalu dibuat relationship-nya, setelah itu dibuat trigger untuk pengurangan obat. Maka sekarang saya akan coba mempraktikkan transaksinya dan lihat apakah obat akan berkurang setelah transaksi dibuat. Di sini perlu diperhatikan terlebih dahulu stok awalnya, yaitu amikacin 10, amoxicillin 20, dan betadine 5. Lalu di sini saya akan membuat transaksi baru. Insert, ID transaksi 1, ID pasien 1, lalu obat yang dibeli adalah misalkan amikacin yang jumlahnya 2, artinya
20.000, artinya harganya 40.000. Lalu transaksi kedua dengan ID pasien 7, lalu pembelian obat betadine 3, yaitu 7.000, 21.000. Di sini kita jalankan. Lalu kita kembali ke browse. Terlihat di sini sudah ada ya tabel transaksi dengan ID 2, ID 7, dan pembelian obat ID 1 dan ID 3. Sekarang kita kembali ke tabel obat dan lihat apakah berkurang stoknya. Di sini bisa dilihat amikasin, tadinya stoknya 10, lalu dibeli 2, maka sisa stoknya 8, dan betadine stok awal udah 5, dibeli 3, maka stok akhirnya 2. Yang artinya trigger berhasil. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi dalam database berperan penting untuk menjaga konsistensi dan integrasi data. Perintah commit digunakan untuk menyimpan seluruh perubahan data secara permanen ke dalam database setelah transaksi berhasil dijalankan. Sebaliknya, rollback digunakan untuk membatalkan perubahan yang telah dilakukan sehingga database dapat kembali ke kondisi sebelumnya apabila terjadi kesalahan. Lalu, save point atau checkpoint memungkinkan pengguna untuk membuat titik pemulihan di dalam suatu transaksi. Dengan adanya save point, proses rollback dapat dilakukan hanya sampai titik tertentu saja tanpa membatalkan seluruh transaksi yang sedang berjalan. Lalu terakhir saya menggunakan fitur trigger, yaitu prosedur yang dijalankan secara otomatis ketika terjadi suatu peristiwa pada tabel, seperti insert, update, atau delete. Pada praktikum ini saya melakukan peristiwa update, yaitu pembelian suatu obat sehingga stok obat dapat berkurang secara real time. Dan trigger ini membantu mengotomatisasi proses pengolahan data seperti tadi, yaitu memperbarui stok barang. Sehingga secara keseluruhan penggunaan commit, rollback, save point, dan trigger sangat penting dalam sistem basis data karena dapat meningkatkan keandalan, keamanan, serta efisiensi pengolahan data secara otomatis dan terkontrol. Tersebut adalah praktikum saya untuk tugas 3 basis data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.